Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam rekaman ini, masih dalam seputar pencerahan berkenaan ritual di malam nisfu Sya'ban. Ada orang yang menghujat bahwa amalan-amalan dalam nisfu Sya'ban itu katanya tidak ada sumber dan termasuk amalan-amalan yang tidak bagus, yang semestinya harus diberantas, begitulah maksudnya ya. Dan beliau mengatakan bahwa amalan tersebut yang telah biasa berlaku di Indonesia dan di Malaysia dilakukan oleh orang-orang yang jahil, sementara tok lebay ataupun ustadz-ustadz kiai-kiai di situ orang-orang yang tidak mengajar hadis dengan secara betul ataupun tak khatam dalam belajar hadis. Nah, itu singkatan apa yang telah disampaikan oleh seorang tokoh tersebut ya. Baru-baru ini saya menonton sebuah video yang telah disampaikan oleh seorang ulama terkenal di Malaysia. Bahkan beliau juga pernah disenaraikan sebagai salah satu dari 500 orang-orang Islam yang terkenal ya di dunia. Beliau ini juga termasuk pemimpin besar Parti Islam se-Malaysia. Bahkan saya sendiri pun setelah mengikuti perkembangan beliau, dan saya termasuk antara orang yang mengagumi beliau juga. Cuma dalam bab ini saya pun merasa terpanggil untuk sama-sama memberikan penerangan supaya masyarakat tidak terkeliru, terutama masyarakat saya sendiri ya, orang-orang Bawean, orang-orang Indonesia ataupun yang ada di Malaysia. Sebab ritual ini sudah mendarah mendaging, dan jika ada orang yang mengatakan sebaliknya bahwa perkara itu, hal sebaliknya itu sepertinya sesat ataupun menyalahi dari apa yang sepatutnya dilakukan, ini kan membuat keresahan ataupun kegusaran di kalangan masyarakat ya. Dalam rekaman yang sebelum ini saya telah menjelaskan tentang di antara dalil makhad ataupun pengambilan dasar-dasar ritual yang dilakukan oleh masyarakat kita pada malam nisfu Sya'ban, yaitu berpandukan pada sebuah kitab yang dikarang oleh seorang ulama besar yang bernama Syekh Abdul Hamid Muhammad Ali bin Abdul Qadir Qudus Al-Makki Asy-Syafi'i Al-Mudarris wal Imam bil Masjidil Haram ya, seorang ulama besar yang telah mengajar dan menjadi imam di Masjidil Haram ya, bukan setahun 2 tahun ya, tapi beliau mengajar di Masjidil Haram ya. Di sini terangkan dalam kitabnya, waqad ajazahu asatiduhu wa muallimuhu wa dhanu lahu bitadrisi fil Masjidil Haram wastamarra fi yadayhi hadhihi risalah asy-syarifah qarabata 30 aman ya. Guru-guru beliau ya telah memberi keizinan kepada Syekh Abdul Hamid ini ya, untuk mengajar dan menjadi imam di Masjidil Haram ya. Beliau melaksanakan tugas ini selama 30 tahun ya. 30 tahun mengajar dan menjadi imam di Masjidil Haram ya. Beliau juga sempat mengarang ya beberapa kitab, bahkan di sini disebutkan fabalagat mu'allifatuhu zuha'a thalathina kitaban warisalah ya. Karangan beliau ya tidak kurang dari 30 buku ya, telah menulis 30 buah kitab dari segala jenis disiplin ilmu ya. Sebab beliau bukan hanya sebagai ulama biasa, tapi juga diterangkan beliau adalah sebagai penyair ya, wa ila dalika syair wa adib ya, seorang penyair ya, dan seorang pujangga ya.
Beliau bukan tanggung-tanggung ya. Di antara guru beliau ya, saya di samping As-Sayyid Zaini Dakhlan juga diterangkan bahwa beliau berguru ya kepada Was-Sayyid Uthman Syattah, belajar kepada Sayyid Uthman Syattah, wala zam akhahu Sayyid Bakri Syattah fi tahsilihi lil ilmi. Dan beliau juga menekuni belajar kepada saudaranya Sayyid Uthman Syattah ini, yaitu yang bernama As-Sayyid Bakri Syattah ya. Sayyid Bakri Syattah ini ya, kalau Anda ingin tahu ya, bahwa As-Sayyid Bakri Syattah ini adalah pengarang kitab I'anatut Talibin Syarah Fathul Mu'in ya, yang sedang saya pegang ini ya, biasa selalu saya jadikan rujukan ya. Kitab I'anatut Talibin Syarah Fathul Mu'in. Pengarangnya adalah Syekh Sayyid Al-Bakri Syattah. Ini juga termasuk gurunya pengarang kitab Ghazun Najah was Surur ya, yang setelah saya sebutkan tadi ya. Itu diantara dasarnya. Dan di samping itu keterangan-keterangan bahwa malam nisfu Sya'ban itu adalah malam di mana para malaikat apa, melaporkan amal-amal perbuatan manusia selama satu tahun sebelumnya, dan sekaligus pembukaan buku catatan baru untuk satu tahun yang akan datang. Ini juga diterangkan oleh imam yang sangat terkenal, Imam Ibnu Hajar dalam kitab At-Tuhfah ya. Kitab At-Tuhfah diterangkan begitu ya. Sebagaimana kama nassa ala dzalika fi Tuhfah wa ibaratuha ay ta'arrada 'ala Allahi ta'ala wa kadza ta'arrada fi lailatin nisfi Sya'ban ya. Atau tu'radu 'ala Allahi ta'ala wa kadza tu'radu fi lailatin nisfi Sya'ban wa fi lailatul qadar. Wal awwal yarduha yaumul itsnain wal khamis ijmali bi'tibaril usbu' wa tsani bi'tibaris sanah wa kadza ats-tsalits ya. Wa marduha tasilan fa malaikati laha bil laili marratan ya, wa bin nahari marratan ya. Ini diterangkan bahwa malaikat melaporkan amal perbuatan manusia ini sebagaimana diterangkan oleh Tuan Guru itu tadi ya, berpandukan pada kitab yang telah diterangkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, adalah pada setiap hari, pagi sekali dan petang sekali. Itu betul ya. Betul, kita pun tidak menolak hal itu ya, sebab berdasarkan banyak keterangan dalam hadis atau kitab-kitab fiqh diterangkan begitu juga ya. Tapi kalau menidakkan ya bahwa malam nisfu Sya'ban itu adalah malam bahwa Allah melaporkan, bahwa para malaikat melaporkan amal-amal perbuatan manusia yang mana tercatat dalam buku mereka satu tahun sebelumnya, itu tidak ada keterangan bahwa keterangan itu kabar palsu, berita palsu, hadis maudhu, itu kita tidak boleh terima sepenuhnya ya. Saya rasa beliau ini dalam bab ini terlepas pandang ataupun terlepas membaca dari keterangan-keterangan yang lain ya. Bab dasar kita ini bukan hanya berpandukan kepada kitab Imam Bukhari dan Muslim ya. Dasar dalam bab hadis ini ada banyak hadis. Memang yang paling sahnya ini oleh yang telah diterangkan oleh para ulama ada kitab Bukhari dan Muslim. Tapi di samping itu ada banyak lagi kitab-kitab hadis ya, yang banyak kandungan sahih ataupun hasan, seperti hadis-hadis Imam Tirmidzi, hadis yang dihimpun oleh Imam Ahmad, hadis yang dihimpun oleh Imam Tabrani, Imam Hakim, Ibnu Khuzaimah dan lain sebagainya ya. Jadi kita tidak boleh hanya berpandukan karena tidak disebut dalam satu kitab hadis atau dalam Bukhari Muslim kemudian kita sudah menafikannya, tidak boleh. Ya, dalam laporan amal di bulan Sya'ban ini diterangkan juga dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya. Dalam kitab I'anatul Talibin ini diterangkan waraqaha fi Sya'bana ay ats-tsabit bi khabari Ahmad annahu sallallahu alaihi wasallam su'ila an iktsarihi shauma fi Sya'bana faqala innahu syahrun turfa'u fihi al-a'mal ya. Dan dilaporkannya amal-amal manusia pada bulan Sya'ban ya.
Ai artinya as-sabit bi khabri Ahmad, yang telah sabit dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam suila an iktsarihi shauma fi Sya'ban, ditanya tentang kenapa baginda memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Faqala, maka beliau menjawab, innahu syahrun turfa'u fihi al-a'mal, bahwasanya bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana amal perbuatan manusia dilaporkan, ya. Nah, seperti yang diterangkan di atas oleh Imam Ibnu Hajar, wa kadza tu'radu fi lailati nisfi Sya'ban. Begitu juga amal perbuatan manusia dilaporkan kepada Allah pada malam nisfu Sya'ban. Jelas dalam kitab ini, ya, diterangkan. Nah, ini bukan ulama tanggung-tanggung, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang menjelaskan, ya. Jadi kata Rasulullah, pada bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana amal perbuatan manusia dilaporkan. Maksudnya per tahun amal manusia dilaporkan pada bulan Sya'ban, ya. Fa ahabbu ayyurfa'a amali wa ana shaimun. Maka aku suka, aku mau amal perbuatanku dilaporkan sedangkan aku waktu itu sedang berpuasa, ya. Nah, ini keterangannya, ya, yang terkait dengan malam nisfu Sya'ban tersebut. Allah menerima laporan dari para malaikat, ya, penutupan buku lama dan pembukaan buku baru, ya. Artinya ikut keterangan dalam kitab I'anatul Talibin ini, ya, diringkas oleh para ulama, fatul khasu annal ardal ijmali fi kulli usbu'in marrataini wa fi kulli sanatin kadzalika wa tafsili fi kulli yaumin marrataini, ya. Jadi ringkasnya, ya, kata Sayyid Al-Bakri, ya, bahwasanya melaporkannya para malaikat ini, ya, secara kumulasi, ya, secara ijmali, ya, secara total mingguannya, ya, total mingguan malaikat melaporkan setiap hari Isnin dan hari Kamis, ya, setiap hari Isnin dan hari Kamis, 2 kali dalam seminggu, ya, malaikat melaporkan, ya, total mingguannya. Wa fi kulli sanatin kadzalika, dan pada setiap tahun, ya, laporan malaikat begitu juga 2 kali juga, ya. Sebab ada keterangan juga di samping malam nisfu Sya'ban juga pada malam Lailatul Qadar, ya, macam keterangan yang dari Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu tadi, wa kadza tu'radu fi lailati nisfi Sya'bana wa fi lailatul qadar. Begitu juga amal perbuatan manusia dilaporkan pada malam nisfu Sya'ban dan pada malam Lailatul Qadar. Cuma kebanyakan ulama juga menerangkan bahwa laporan pada malam nisfu Sya'ban itu, ya, pada malam nisfu Sya'ban itu adalah bermulanya, ya, buku baru, ya. Cuma berkuat kuasanya, ya, masa berlakunya, ya, catatan tersebut pada malam Qadar ataupun pada Lailatul Qadar. Itu laporan per tahunnya, ya. Kemudian wa tafsiliyu fi kulli yaumin marrataini, sedangkan laporan secara terperinci, ya, dilakukan untuk setiap hari 2 kali, ya. Itu laporan secara terperincinya, ya. Wa dzalika li'annahu tajtami'u malaikatul laili wa malaikatul nahari inda salatil asr. Hal yang sedemikian itu karena para malaikat malam, ya, bersama para malaikat yang bertugas pada siang hari, mereka berkumpul bertemu pada waktu salat asar, ya. Itu yang disebut bertukar giliran, itu pada waktu salat asar. Summa tarfa'u malaikatun nahar wa tabqa malaikatul lail. Maka malaikat yang ditugaskan pada siang hari naik dan diganti tugasnya oleh malaikat yang ditugaskan pada malam hari, ya. Wa yajtami'ani inda salati subhi, ya. Kemudian malaikat malam dan malaikat siang itu tersebut bertemu lagi pada waktu subuh, ya. Fatartafi'u salat malaikatul lail wa tabqa malaikatun nahar, ya. Setelah waktu subuh,
maka malaikat yang bertugas di waktu malam naik lagi membawa laporan itu, ya, wa tabqa malaikatun nahar, dan seterusnya tugas diganti oleh malaikat yang bertugas di siang hari. Nanti sampai waktu asar diganti lagi begitu. Ya, artinya setiap hari laporan malaikat itu, ya, yang membawa amal-amal manusia dilakukan 2 kali setiap hari. Nah, itu laporan harian. Laporan mingguan 2 kali, ya, dalam seminggu, yaitu pada hari Senin dan hari Kamis. Sedangkan laporan tahunan, ya, 2 kali, yaitu pada malam nisfu Sya'ban dan malam Lailatul Qadar. Nah, ini penjelasan saya berpandukan pada kitab yang saya baca ini, yaitu kitab I'anatul Talibin, ya, di mana keterangan-keterangan ini bukan dari sembarangan orang, ya, bukan hanya dari imam-imam di kampung-kampung ataupun ustadz-ustadz yang dikatakan tadi tidak belajar ilmu hadis. Ini orang-orang ulama-ulama besar, ya, yang telah belajar hadis, bahkan Ibnu Hajar al-Hitami termasuk pemimpin ulama-ulama mutakhirin, ya. Termasuk ulama ahli ijtihad, tapi ijtihad fil madhab, bukan ijtihad secara mutlak, ya. Beliau masih pengikut Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Sekian penjelasan saya, semoga dapat membantu teman-teman, ya, agar tidak ragu-ragu terhadap yang telah kita lakukan di ritual berkaitan dengan malam nisfu Sya'ban. Terima kasih. Akhirul kalam, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.